Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sulistianingrum. Video ini saya gunakan untuk memenuhi tugas UTS saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kasus mengenai kriminalitas yang terjadi di sekitar daerah Kebun Jeruk, yaitu pembegalan terhadap seorang pengemudi ojek online. Oke, untuk kronologisnya sendiri itu terjadi pada malam Jumat tanggal 27 September 2024 tahun kemarin. Yang mana tepatnya di depan minimarket Jalan Panjang Arteri Kelapa II Raya, Kebun Jeruk. Nah, kejadian ini terjadi pada saat si korban sedang beristirahat sambil menunggu orderannya. Tak lama kemudian didatangi oleh 4 orang tak dikenal yang mendekatinya. Nah, karena kejadiannya itu nggak terduga, salah satu dari keempat orang itu menodongkan senjata berupa senjata airsoft 19 Glock yang warnanya perak. Kemudian mengancam si korban untuk diam dan menyerahkan tas yang berisi HP serta merampas Honda korban yang digunakan untuk mencari penghasilan. Lalu setelah kejadian itu, si korban segera melapor kepada Polsek Kebun Jeruk yang ditanggapi oleh Polsek Kebun Jeruk dengan membuat tim gabungan berisi Sanreskrim dan unit Reskrim untuk mengusut kasus ini. Kemudian saat penggerebekan terjadi, terdapat beberapa bukti seperti 3 unit HP, kemudian 1 unit Honda Vario yang dimiliki oleh korban tadi yang dicuri, kemudian 1 unit Honda Satria FU yang digunakan oleh tersangka, dan senjata airsoft 19 Glock yang digunakan untuk mengancam. Sebagai informasi, ada 5 tersangka. Yang pertama MI dengan alias MI, MY, RK, S, dan terakhir MF. Nah, untuk MF ini dialah yang menyuplai senjata tersebut. Kemudian untuk motif, dari penyelidikan terungkap bahwa motif dari para tersangka ini adalah untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Nah, ini dibuktikan dengan adanya penjualan HP kepada seorang pengedar narkoba yang berada di Kampung Ambon, yang mana menghasilkan uang sekitar 200.000 serta sepaket sabu yang digunakan bersama oleh mereka di apartemen sewaan mereka sebelumnya. Kemudian lanjut ke pelanggaran. Nah, tindakan para pelaku ini jelas sangat melanggar norma, hukum, dan nilai-nilai yang mendasari hak milik pribadi dan keamanan pribadi warga. Para pelaku ditindak tegas dengan pasal 365 KUHP, yang mana mengancam dipenjara selama hingga 12 tahun bagi para pelaku. Setelah itu, menurut saya sendiri, untuk hukuman itu sudah cukup. Tapi kalau bisa, kerugian yang dialami oleh para korban itu ditanggung juga oleh para pelaku. Kemudian untuk dampak, tentunya dampak terhadap para korban ini menurut saya terbagi 2. Yang pertama, finansial, yang mana harta milik si korban ini dibegal oleh si pelaku. Yang kedua, itu psikologis, karena pengalaman pembegalan yang menggunakan senjata ini tentunya membuat korban menjadi trauma dan cemas karena pembegalan bersenjata tersebut. Nah, untuk solusi menurut saya sendiri dapat digunakan ada 3. Yang pertama, itu meletakkan CCTV di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan. Yang kedua, untuk lebih untuk adanya pos ronda untuk menjaga keamanan. Kemudian yang ketiga, karena
kasus ini berkaitan dengan narkoba, jadi ada lebih baik untuk meningkatkan program rehabilitas dan penyuluhan terhadap narkoba agar masyarakat lebih paham mengenai mengerikannya narkoba. Kemudian untuk saran saya sendiri, dari sini kita belajar bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri, terutama kewaspadaan kita tuh harus tetap ada dimanapun kita berada, agar tidak menjadi korban dalam kriminalitas apapun. Dan lebih memahami bahwa narkoba itu benar-benar harus dijauhi karena bisa menjadi potensi untuk kriminalitas. Baik, sekian dari kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.